Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jamaah masih di Islam itu Indah, masih dalam tema kita belajar agama lewat jalur apa. Masya Allah, zaman sekarang ya bisa belajar lewat sosial media, lewat belajar dari banyak ya medianya. Nah tapi biar nggak salah nonton nih tema kita hari ini. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai apakah kita menyesal dengan agama yang kita pegang. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Masya Allah. Masya Allah, ini kayak ditanya, kalau aku ditanya juga. Nyesel wah, nggak masuk ya Islam? enggak lah ya, justru ini tuh istilahnya penyelamat kalau kita nggak Tapi ada orang yang saya kenal itu Gimana, subhanallah, Ustaz? sampai dia sumpah-sumpah, saya bersumpah sampai saya mati saya tidak akan mu'alaf katanya. Astagfirullah. Iya, karena dia Islam dari lahir. Saya udah kaget, saya bingung responnya. Ya tapi bener juga ya kalau udah Islam masa sadat. Tapi bisa Sabar juga. ya. Di prank. Baik Ustaz Syam, kita lanjutkan ya. Ustaz, saya mau nanya nih, kita Iya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib kan ya belajar ilmu agama, terutama ya kita memperdalam lagi supaya kita tidak tersesat gitu ya. Nah, banyak dari kita itu sekarang belajarnya lewat internet, lewat Ya. kajian online Ya. gitu ya, atau juga yang ikut-ikut tren gitu juga banyak. Ih ini lagi viral nih kalau misalnya kajian tuh nangis-nangis gitu, kayaknya seru, aku tuh jadi pengen gitu Jangan ya. salah, penonton Islam itu indah, ada yang sudah catatannya sampai 2 buku, 3 Ih, buku. Masya Tiap hari Allah. aja di Islam Ya itu. iyalah udah berapa belas Iya. tahun Islam itu indah, Masya Allah. Nah sebenarnya tuh yang benar itu kalau kita menuntut ilmu itu memang apakah wajib gitu ya langsung datang ke majelisnya supaya tadi kan Ustadz juga bilang harus ada 2 arah gitu ya. Atau misalnya memang boleh juga belajar internet tapi kita pilih gurunya yang benar. Nah ini mohon penjelasannya ya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada sebuah pelajaran dalam Islam yang memang mengajarkan kepada kita untuk 2 arah. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah. Di mana orang bisa bertanya? Kalau satu arah, bagaimana kita bisa bertanyanya? Sama dengan baca Al-Quran. Ada orang sudah rajin mendengar Al-Quran. Padahal belum lengkap kalau hanya mendengar Al-Quran. Mesti juga memperdengarkan. Dengarkan, perdengarkan. Dengarkan, perdengarkan. Inilah cara Nabi SAW ketika belajar Al-Quran. Nabi dengarkan Jibril alaihissalam membacakannya. Lalu setiap Ramadan Jibril datang lagi. Nabi memperdengarkan lagi bacaannya kepada Jibril alaihissalam. Begitulah caranya. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu subhanallah, bagaimana sekarang kalau ada orang yang dibatasi oleh pekerjaannya, dibatasi oleh kesibukannya, maka ada sebuah kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu perantara itu kalau tujuannya adalah sebuah yang wajib, maka perantaranya juga akan menjadi wajib. Mandi junub, kaki harus kena, maka kena betis pun wajib. Jangan kakinya harus kena berarti betisnya gak usah. Enggak, semuanya akan kena air. Subhanallah. Wajib sholat. Sholat itu wajib atau tidak Bu? Sholat 5 waktu. Wajib. Maka belajar sholat itu wajib. Jadi bagi yang terbatasi oleh kesibukannya minimal dia tahu yang mana yang wajib dalam Islamnya. Oh yang wajib itu syahadatain, kalimatain syahadatain. Dia ada 2 kalimat syahadat. Maka belajar 2 kalimat syahadat maknanya wajib. Oh, apalagi yang wajib dalam Islam, sholat 5 waktu. Maka belajar tentang sholat itu wajib. Oh dalam sholat itu apa yang wajib-wajib ya? Oh yang wajib diucapkan adalah takbiratul ihram. Maka belajar bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Belajar niat, belajar baca suratul Fatihah. Karena itu yang wajib dalam sholat. Kenapa? Yang wajib hukumnya, maka belajarnya, bertanyanya juga hukumnya wajib. Jadi kalau yang wajib-wajib itu lihat di sosmed, harus memastikan lagi. Subhanallah. Tapi kalau tidak termasuk perkara yang wajib, mungkin tambahan-tambahan ilmu, maka dia sunnah juga hukum untuk bertanyanya. Kalau yang wajib, wajib dia untuk bertanyanya. Baik. Sebenarnya banyak juga ya walaupun di internet tapi guru-gurunya yang bagus juga Ya, banyak. Masya Allah. Ya, tapi kalau perkara wajib, usahakan cari. Sekarang dimudahkan dengan internet untuk mendapatkan. Insya Allah dimudahkan juga dengan internet untuk bertanya. Betul. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan seseorang untuk bertanya. Masya Allah. Jadi patut kita apresiasi juga orang-orang yang mau belajar agama dulu itu kita juga udah senang ya baik. Siap. Terima kasih guruku Sama-sama. Ustaz Syam, Masya Allah. Baik jamaah akan kita lanjutkan pembahasan kita nih Masya Allah. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu ini ada tayangan mengenai
parodi Walid. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Aduh, ini lagi viral banget nih di mana-mana. Saya sempat bingung juga ini ada apa. Akhirnya saya sempat nonton beberapa videonya. Buat saya sih lucu gitu ya, tapi memang ada beberapa yang bilang bahwa ini tuh wah salah banget. Nah, Bib, ini masih berkaitan sama tema kita di pagi hari ini. Nah, bener gak sih kalau misalnya kita mempelajari ilmu agama itu gak boleh buru-buru. Tadi Habib juga bilang ya butuh berapa tahun katanya Bib ya. Tapi kalau misalnya nih sekarang ada orang misalnya ya, baru belajar agama dikit, tapi dia tuh udah pengen apa yang ngajarin orang banyak gitu, bikin kajian gitu. Nah ini gimana menurut Habib? Mohon penjelasannya silakan. Ya, akhir Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balighu anni walau ayah. Itu betul. Sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Tetapi kita harus memahami bahwasanya ketika kita share ilmu diperbolehkan. Untuk menjadi seorang pengajar, seorang pendakwah harus memahami aturan syariat agama dengan baik. Bukan hanya dia hafal dari media sosial atau dia searching sama Mbah Google atau dia apapun yang dia lakukannya sehingga apa? Sehingga jauh daripada keberkahan dan kebaikan. Tadi diawali, carilah guru yang mengerti syariat agama, yang ilmunya sanatnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita tidak salah jalan dan tidak salah arah. Dan kalau dia mengikuti daripada mazhab yang kita ikutin, yakni mazhab Imam Syafi'i, harus mengerti memahami aturan mazhab Imam Syafi'i sesuai dengan akidah. Tidak dicampur adukan atau tidak diambil yang enak-enaknya aja. Sehingga apa? Sehingga memudahkan bagi dirinya. Karena mengikuti daripada aturan itu tidaklah mudah. Kebanyakan orang lebih mudah untuk keluar daripada aturan. Sehingga apa? Sehingga jauh daripada kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kita harus paham bahwasanya ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah ta'ala aliman aw muta'allim. Dunia ini terkutuk semua isi dunia kecuali mereka yang nuntut ilmu atau mereka yang mengajarkan ilmu. Ketika kita mencari seorang guru, maka carilah guru yang baik. Sesungguhnya ilmu agama ini tidaklah bisa didapatkan dengan cara yang cepat. Tidak bisa dengan cara yang terburu-buru. Tetapi harus belajarlah bertahap demi tahap. Hafalin satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Hafalin 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis. Dan seterusnya. Karena apa? Karena engkau akan merasa kelelahan. Dan engkau tak akan mampu memahami sedikit pun darinya. Akan tetapi pelajarilah ilmu agama pagi, siang, sore, dan malam dengan ketenangan. Sehingga apa? Engkau bisa menjelaskannya dengan tenang. Dan engkau bisa memahaminya dengan tenang. Dan ketika engkau menyampaikan ilmu tersebut dengan tenang. Dan ketika engkau mengajarkannya pun dengan tenang. Dan ketika engkau ada pertanyaan atau ada tanya jawab, engkau akan bisa menjawabnya dengan bijak dan sesuai dengan apa yang engkau pahami. Dan apa yang kau dapatkan dari gurumu dan bersanad bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Itu yang terpenting. Apabila engkau salah, maka engkau akan dosa jariah. Itu dia. Apabila engkau salah, engkau dosa jariah. Apabila engkau benar, engkau mendapatkan pahala daripada apa yang kamu kerjakan. Betul. Inilah yang harus hati-hati. Engkau dapat pahala atau engkau mendapatkan dosa. Betul. Jadi pilihanmu. Jadi memang efek jangka panjangnya juga ya tadi bisa jadi amal jariah yang baik atau juga nanti takutnya jadi menjerumuskan orang banyak kalau misalnya ilmu kita masih setengah-setengah tapi kita udah coba ngajarin ke banyak orang gitu Masya Allah. Baik terima kasih Habib Usman, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu Ibu, Bapak. Biar semangat nih di pagi hari ini karena sekarang sebentar lagi saya akan kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat langsung sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangannya. Saya mau lihat semangatnya, Masya Allah. Ya kita udah dapet nih. Baik, Ibu boleh. Silakan Ibu boleh berdiri tengah-tengah kami. Saya minta juga guru kita Habib Usman dan Ustadz Maulana untuk mendampingi dan menjawab nanti Ibu boleh. Silakan Ibu perkenalan dulu namanya siapa dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharyati dari Majelis Taklim Nurul Iman Kertapati Palembang. Tepuk tangan lah Bu. Tepuk tangan dong dari Ya Palembang Allah, lo jauh-jauh. disebutin Mau majelis kita galuh. taklimnya, dipromosiin. Silakan Ibu. Mau tanya Ustadz, saya mempunyai anak.
yang tadinya kena apa pergaulan ya Ustadz ya. Pergaulan sehingga dia yang gimana ya, nggak pergaulan yang bebas gitu ya, yang nggak ya kurang baik ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah tidak seperti itu lagi. Tepuk tangan dulu Bu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi Ustadz dia selalu ngomong kalau kami ini enggak sayang. Kami pilih kasih. Padahal kami sama Ustadz. Perempuan, laki sama. Enggak ada pilih kasih dengan anak. Kami sayang semua. Tapi enggak bedakan kita. Enggak mungkin kita. Saya suka sedih Ustadz. Karena dibilangnya sayang, enggak sayang. Padahal kami sayang Ustadz sama anak. Tapi selalu dia bilang saya enggak sayang. Nah, apa doa kami Ustadz agar anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha dan patuh sama orang tua. Nanti doanya dari Habib ya Habib. Ya baik, mungkin Ustaz Maulana Ini, mau menjawab Saya tuh. cuma saranin aja. Buat semua orang tua dimanapun berada. Jangan pernah menyerah dalam mendidik anak. Ketahuilah tidak mungkin Allah menitipkan anak itu hambanya Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa menyelesaikannya. Didiklah anak kita dengan penuh kasih sayang. Jangan berkata anakku nakal. Tidak. Rangkul anak itu. Kalaupun dia tersesat dengan pergaulan yang buruk. Ambil anak itu. Jangan dibenci. Pergi kamu. Nakal kamu. Tidak boleh. Justru di saat ini anak butuh. Butuh dirangkul. Butuh disayang. Jangan dilepas Bu. Kalau bisa. Kalau kita sudah tahu pergaulannya salah. Mending ibu ambil anak itu. Atau pindahkan kemana. Atau ibu masukin di pesantren kah. Atau di manakah. Ya Bu ya. Ya itu usaha-usaha kita. Ya. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Dia masih pergaulan yang salah. Maka kalau perlu ibu tinggal di sana. Untuk beberapa waktu untuk membimbingnya. Ya. Baik, amin. Ya oke. Nah mungkin doa dari si Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Ibu, didik anak laki-laki berbeda dengan didikan terhadap anak perempuan. Anak laki-laki itu harus tegas, keras. Anak perempuan harus lemah, lembut dengan pelan-pelan. Jadi ingat, anak dimanapun berada, tidak ada yang namanya orang tua itu pilih kasih. Tapi beda cara didikannya tergantung terhadap anaknya. Apalagi anak yang melakukan, maaf, misalkan anak tersebut dia zina, dia judi, dia khamar, dia narkoba atau lain sebagainya, maka lebih keras wajib bagi ibunya untuk mengeraskannya. Karena apa? Karena anak ini adalah cerminan daripada orang tuanya dan anak ini wajib untuk dididik dan dijaga oleh orang tuanya. Wajib dikerasin, wajib dikasih punishment ataupun hukuman terhadap anak tersebut. Sehingga apa? Orang tua ini bukan berlaku tidak adil, tapi berusaha untuk adil terhadap anaknya dan anak wajib berbakti terhadap orang tuanya dimanapun berada. Apapun yang terjadi terhadap orang tuamu, itu orang tuamu. Dosa orang tuamu ya dosa orang tuamu. Dosa kamu, orang tuamu kamu kena. Jadi kamu harus tobat, minta ampunan kepada Allah. Jaga orang tuamu dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Ibu doakan. Rabbana hablana min azwajina wa Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Selalu baca doa itu dan Rabbi Amin. habli minas salihin. Berharap anak-anaknya menjadi anak yang saleh-saleh yang bertakwa kepada Allah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Ibu mudah-mudahan cukup ya. Baik, terima kasih sudah curhat di Islam Tinda. Saya persilakan boleh duduk kembali Ibu. Makasih, Terima Ustaz. kasih, Masya Allah. Baik, jamaah sekarang kita lanjutkan untuk kesimpulan dari tema kita hari ini dan doa dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan daripada az-zikr Al-Qur'an ini dan kami pula lah yang akan menjaganya. Maka ilmu agama itu adalah ilmu yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah menjaganya? Melalui daripada para nabinya, melalui para sahabat Nabi, melalui para tabi'in, melalui para alim ulama,
maka bersambung mutawatir bersambung bersanad sampai dengan baginda Nabi SAW sampai kepada Jibril alaihissalam sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah rugi kalau kita tidak berjumpa langsung dengan guru kita untuk belajar agama. Dimanapun kau berada, sempatkan untuk belajar. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah terima kasih sudah menyaksikan Islami Indah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah